malam, selamat datang di acara Persekutuan Doa Santo Paulus. Kami juga mau menyapa pada Romo Hari. Selamat malam, selamat datang, selamat melayani Romo. Kita percaya kita hadir di sini, kita ada di tempat ini bukan suatu kebetulan ya Bapak Ibu. Kita hadir di sini karena kita rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Amin. Malam hari ini kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau lupakan sejenak rutinitas kita. Kita mau berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita ajak Bapak Ibu makin berdiri. Di dalam ayatnya dikatakan 1 atau 2 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah kita. Kita percaya Tuhan telah hadir di tempat ini. Tuhan telah menyatakan kebaikannya untuk kita semua. Amin. Kita mau nyatakan Tuhan kita besar. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kasih lingkaran yang besar buat Tuhan. Kita mau kasih jarak sebelah kiri kanan kita biar nggak senggol-senggolan ya Bapak Ibu ya. Siap? Siap Bapak Ibu? Siap. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita sebelum kita memulai persekutuan doa malam hari ini. Kita mau buka dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan Allah kami yang baik, yang penyayang dan penuh kasih. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Segala nafas kehidupan-Mu yang Kau terus sertai untuk kami setiap harinya Tuhan. Kami ada sampai hari ini, sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu yang besar. Inilah hati kami Tuhan. Inilah setiap ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang penuh dengan dosa Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapakku yang baik, yang sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Engkau sungguh baik. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih
Tuhan. Amin. Kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita percaya Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Tuhan kita penuh kasih, untuk kasih setia selama-lamanya. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh,
mempersiapkan hati kita untuk datang lagi ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau merendahkan hati kami, mau menyiapkan segala isi hati kami, seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Kau Tuhan kami yang sungguh besar, sungguh ajaib untuk sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Kepada siapa kami harus takut? Karena Engkau terus berserta kami Tuhan. Inilah setiap doa kami, setiap ungkapan syukur kami, setiap pujian dan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
Benar Tuhan, inilah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau disukakan untuk setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Namamu besar, namamu layak ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya kami mau duduk diam seperti Bunda Maria mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah mengutus anak-Mu, Romo Hari, untuk mengabarkan kabar sukacita daripada Engkau Tuhan. Kiranya Kau terus pelihara lidah bibir kami Tuhan, agar semua yang disampaikan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan yang bukan siapa-siapa ini. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan sebebas-bebasnya, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami persilakan Romo Hari. Tes, ya, oke, good. Shalom semuanya. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Luar biasa semuanya. Puji Tuhan ya malam hari ini. Sebelum mendengarkan firman, kita ngobrol dulu ya berkaitan dengan tema malam hari ini. Mengasihi keluarga lebih besar daripada cinta. Saya nggak tahu, ini memang PDPKK di Muhammad Toha, Gereja Paulus ini senang yang besar-besar ya, daripada di awal dibuka dengan Allahku besar gitu kan ya. Allah mengasihi, terus ada kata besar juga mengasihi besar. Terus apalagi yang besar tadi? Ini kayak menyinggung body shaming banget nih, besar-besar gitu. Jadi ingat tadi dari Jakarta naik kereta gitu kan ya. Terus maunya itu beli air putih, air mineral saja gitu kan ya. Ditawari, Pak mau minum? Ya betul, saya mau minum gitu kan ya. Pak nggak sambil makan snack gitu kan ya. Oh ada snack apa? Oh ini oke, ambil snack. Pak ada makanan loh, ada nasi sabogana, ada ayam crispy, ada macam. Oh ya makan. Karena yang nawari masih muda dan energik dan cantik pastinya. Ini memang pelayanannya luar biasa gitu ya di kereta sehingga membahagiakan dan tentunya kalau enggak hati-hati bisa menjadi besar. Ya, tema malam ini menjadi menarik bagi saya gitu kan ya. Ketika saya merenungkan gitu kan, keluarga, mengasihi keluarga itu menjadi panggilan hidup kita. Tetapi lebih besar dari sekadar cinta. Ini yang menjadi perenungan. Kasih apa yang mau lebih besar dari cinta gitu ya. Terus kemudian saya mencoba melihat perjumpaan-perjumpaan dengan keluarga-keluarga Kristiani. Ada banyak hal yang menarik gitu kan ya. Tolong tampilkan gambar-gambar di layar gitu ya. Ketika saya mencoba untuk melihat gambar-gambar itu ada banyak hal yang rasanya menarik gitu. Kalau bicara soal masih pacaran atau sekarang berkeluarga, gandeng-gandengan gitu kan kayaknya menarik. Berkeluarga seperti ini kan rasanya indah. Tetapi ada banyak hal yang di sisi lain, next ya, yang memberikan gambaran yang beda gitu kan ya. Next, oke lanjut. Nah seperti ini, saya menemukan berita salah satu keluarga di Thailand. Ini pasangannya, mereka pacaran gitu kan ya. Yang cewek itu ketika bekerja mengalami kecelakaan, terus kemudian membuat wajahnya cacat. Ternyata pria tetap memutuskan untuk menikah. Ini kan pilihan yang sangat luar biasa. Meskipun pasangannya cacat, dia tetap menikah. Saya ingat 1 tahun yang lalu, di saat pandemi kehilangan orang yang selama ini saya dampingi, pasangan suami istri.
mereka tidak dikaruniai anak, terus sempat awalnya mau pisah mereka itu, mau pisah. Mau pisah kenapa? Kami rasanya berkeluarga ya sama aja Romo, kami sibuk masing-masing, pulang ya udah dengan lelah masing-masing, sudah bertahun-tahun seperti ini kok kayaknya kalau single malah lebih happy gitu kan ya. Kayak Romo kesana kemari gak ada beban gitu ya. Kenapa dulu gak jadi Romo, gak jadi suster gitu ya. Terus gimana? Apa yang kemudian mau dijalani? Kami kayaknya lebih baik pisah. Terus saya minta, buat direnungkan dulu. Diingat-ingat dulu kenapa mau menikah. Kenapa kalian mau membangun keluarga. Dalam perjalanan yang cewek, yang istrinya itu divonis kanker. Kanker, terus kemudian pertumbuhannya nggak baik, kansernya meskipun sudah kemo dan sebagainya, ngedrop terus dan sebagainya, harus bed rest, kemudian di rumah, suaminya nggak mau, kemudian banyak memotong waktu kerjanya untuk menunggu istrinya dan bolak-balik ke rumah sakit. Saya kemudian bertanya, jadi mau pisah atau tidak? Terus kemudian suaminya mengatakan, tidak Romo, ini kayaknya saatnya saya untuk membuktikan bahwa saya mau mengasihi pasangan saya di saat sakit, mengasihi pasangan saya di saat menderita. Seperti dijanji pernikahan saya di depan altar. Dan ini menjadi sarana saya untuk menyucikan hidup saya. Sampai kemudian sang istrinya itu dipanggil Tuhan. Ada banyak sarana yang rasanya menarik, yang kemudian bahwa tidak hanya sekedar cinta, tetapi ada yang lebih besar yang kemudian dituntut dalam menjalani kehidupan rumah tangga atau berkeluarga. Next, gambar selanjutnya. Nah ini menarik juga nih. Di Eropa gitu kan ya, di Inggris ada pasangan suami istri yang anaknya itu berapa ini? 13 bayangin, 14, 16 kalau nggak salah, berapa? 15 ya? 15 nih, bener 15. Bayangkan, di keluarga modern sekarang masih ada nggak ya kira-kira? Saya tuh ketemu berapa pasangan suami istri itu udah Romo satu saja cukup capek gitu kan ya. Bahkan sempat viral di Instagram kalau nggak salah, ada yang memberi kesaksian wajahnya menjadi muda, kenapa? Karena tidak punya anak. Jadi jangan punya anak supaya kelihatan tetap muda. Terus saya bilang, saya ketemu dengan keluarga yang punya anak, malah istrinya itu kayaknya lebih muda daripada anaknya gitu kan ya. Ini yang rasanya juga menantang bagi kita gitu kan ya. Apakah orang kemudian menghindari sesuatu untuk hanya menyenangkan, sehingga semangat untuk berkorban, membesarkan itu rasanya melelahkan gitu kan ya. Punya anak itu rasanya menjadi berat dan sebagainya. Tetapi tidak dibawa dalam sukacita. Ini menjadi tantangan. Lanjut, gambar lanjut. Nah ini, belum kalau pas mau pacaran bayangannya indah gitu kan ya, punya anak lucu-lucu, imut-imut, gemesin gitu kan ya. Tapi ternyata diberi anak yang difabel, yang cacat. Saya pernah 2 minggu tuh tinggal di panti cacat ganda di Semarang, Sugio Pranoto. Saya awalnya itu sampai nggak doyan makan gitu kan ya, karena melihat anak-anak yang cacat ganda itu ngasih makannya itu awalnya saya pelan-pelan, kasihan gitu kan ya. Ada yang hidrosipalus, terus kemudian nggak bisa apa-apa. Terus perawatnya, Romo kalau seperti itu Romo ngasih makan satu aja lama gitu kan ya. Bisa sampai nanti sore udah waktunya makan malam belum selesai gitu kan ya. Terus gimana? Langsung kasih makannya banyak itu, kasihan dan sebagainya. Lah ini cara makan mereka. Ada banyak hal yang rasanya ketika saya kemudian berinteraksi dengan mereka, kalau berjumpa dengan yang seperti ini tidak hanya sekedar kemudian mencintai, lebih dari itu bagaimana mereka hidupnya itu dikorbankan untuk mereka. Bukan anak kami gitu kan ya, bukan anak kami, dikit-dikit nangis, harus sebentar-sebentar harus gendong, sepanjang hidupnya itu juga harus dibantu, ngompol dan sebagainya, bisa dibayangkan. Saya tidak doyan makan karena melihat situasi kondisi itu gitu, sampai udah rasanya enak banget gitu kan ya. Bisa dibayangkan mereka yang ketemu tiap hari bertahun-tahun, mereka memberikan diri lebih dari sekedar
mencintai. Ada pengorbanan yang kemudian mereka berikan. Ini rasanya juga menarik. Apalagi keluarga-keluarga, saya salut dengan keluarga-keluarga yang anaknya itu berkebutuhan khusus. Banyak perhatian tentunya diberikan untuk anak ini. Kalau mencintai, ya mencintai. Kalau hanya sekedar mencintai, rasanya dibutuhkan lebih daripada itu tuntutannya. Lanjut. Next. Nah, ini keluarga yang seperti ini. Ini keluarga gimana nih? Suami istrinya teriak-teriakan karena jauh-jauhan atau gimana nih? Ini kebayang ya. Apakah keluarga macam ini gitu ya? Banyak teman muda gitu kan ya, juga seringkali merasa tidak betah dalam kehidupan berkeluarga karena menyaksikan orang tuanya seringkali teriak-teriakan satu sama lain. Lanjut, ini yang seringkali terjadi di keluarga modern saat ini. Rasanya ngumpul, rasanya ketemu, tetapi beda gitu kan ya, masihnya sibuk-sibuk masing-masing dan sebagainya. Maka pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka bersama dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga, bicara soal keluarga, ada banyak hal yang kemudian menarik, dan keluarga itu siapa? Bisa jadi kita mengatakan keluarga itu adalah keluarga inti, ya suami, istri, anak, itu keluarga. Ada yang bicara juga keluarga ini komunitas PD Paulus ini adalah keluargaku gitu kan ya. Maka katakan ke kiri kanannya, kamu keluargaku gitu. Oke, makasih. Terus sekarang katakan bayar utangku. Loh, katanya keluarga. Keluarga itu menjadi bagian yang menarik kalau kita bicara gitu kan ya. Pada tahun-tahun kemarin ketika pandemi, itu ada istilah yang rasanya seringkali kita ungkapkan, yakni rebahan. Sehingga kita memberikan diri sebagai kaum rebahan. Ketika situasi di mana orang itu udah enak males gitu kan ya. Karena WFH, karena belajar di rumah dan sebagainya. Sehingga tidak jelas antara bekerja dengan istirahat, santai-santai, tidur di rumah dan sebagainya. Saking banyak rebahan mau masak saja males gitu ya. Ya sudahlah GoFood aja gitu kan ya. Rebahan di rumah itu rasanya nyaman sehingga berat badan menjadi bertambah gitu kan ya. Siapa yang kena akibat rebahan sampai sekarang belum turun? Rebahan menjadi kondisi yang nyaman dan enak seperti yang dialami oleh para murid yang kita dengarkan tadi. Ada 3 murid tadi, siapa saja? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka seringkali diajak Yesus ke sana kemari. Ada rasanya enak gitu kan ya, dibawa oleh sang guru itu nyaman. Seperti kalau mungkin anak muda seringkali senang ya diajak Romo ke sana kemari gitu kan ya, ketua umum umat.
Terus kemudian diajak makan, gratis makannya enak-enak gitu kan ya. Apa ada umat yang membawa makan romonya tidak di tempat yang enak? Nggak ada ya kayaknya ya. Maka jadinya lidahnya romonya terbiasa jadi makanan enak gitu kan ya. Kalau nggak makan nggak enak susah jadinya. Oh enggak ya. Kadangkala perlu diajak ke makanan yang biasa saja gitu ya. Maka situasi yang enak itu yang kemudian dirasakan oleh 3 murid ini. Apalagi ketika diajak naik ke atas gunung mana tadi? Tabor. Ke atas gunung Tabor ketika mereka melihat keindahan dari atas. Di atas gunung Tabor mereka bisa melihat apa? Pemandangan di bawah. Armageddon gitu kan ya, kalau ada yang pernah ke Gunung Tabor gitu ya. Melihat ke bawah pemandangan yang indah. Tidak hanya pemandangan yang mereka lihat, tetapi juga kemuliaan Allah. Atau istilahnya transfigurasi. Mereka bisa melihat Yesus dalam kemuliaan di mana bajunya berkilau putih. Tidak ada orang yang bisa melenggelantang seperti itu saking putihnya bersinar. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga menyaksikan ada Musa dan Elia. Nabi-nabi besar berkumpul semua di situ. Betapa membahagiakan ini. Betapa bahagia seperti kita itu bahagia kalau naik. Enggak usah tinggi-tinggi lah, tidak harus ke Gunung Papandayan, tidak harus ke Gunung Merapi, tidak harus ke Gunung Kerinci di Lombok sana, tetapi ke Gunung Lembang saja deh gitu kan ya. Ada banyak keindahan, kami bisa berdoa di sana dengan enak, tapi sekaligus kami bisa makan kelinci, sate kelinci, bisa menikmati apa lagi di sana? Bakso, siomay. Hah? Kan enak gitu kan ya. Ada situasi yang enak, doa ya iya, perut ya kenyang. Situasinya enak. Pemandangannya juga indah. Yang biasa melihat kerumitan daerah sini, tadi saya ke sini, ternyata padat juga ya tuh pas pulang kantor gitu ya. Orang kemudian melihat situasi yang lain, senang, happy gitu kan ya, enak, membahagiakan. Apalagi melihat kemuliaan Allah. Mereka happy sampai saking happy-nya kemudian mereka menawarkan, Yesus bagaimana kalau kita dirikan tenda di sini, satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Kita itu kalau sudah situasinya nyaman, kita itu selalu diajak untuk kemudian stay di situ, berlama-lama. Ya seperti kita kayak rebahan, untuk move on itu kan perlu energi lagi gitu kan ya. Saya nggak tahu ketika PD ini offline gitu langsung semangat semua atau masih pakai harus ada apa namanya, kalau datang nanti ada door prize gitu kan ya. Harus ditarik-tarik dulu gitu kan ya. Kalau datang nanti diantar atau dijemput gitu ya. Ada banyak hal yang rasanya menarik yang kemudian membuat kita itu rebahan, membuat kita itu kemudian nyaman di situ. Hidup berkeluarga rasanya juga kemudian kita ditempatkan yang indah-indah bayangannya. Berkeluarga itu ya kita saling mengasihi, mencintai, udah hanya kamu seorang saya cintai sampai akhir. Bahwa keluarga kita nanti akan indah, punya anak yang kemudian baik-baik, enggak ada yang nakal dan sebagainya. Itu yang ada di benak kita dan dalam kamus kita dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat tadi kemudian Yesus mengajak mereka turun. Tidak hanya kemudian menikmati Tabor, tetapi mereka diajak turun untuk menjalani ke Gunung Golgota. Ada tantangan di situ untuk kemudian dimurnikan, kemudian para murid itu semakin diteguhkan hidupnya. Maka perjalanan hidup kita rasanya juga seperti itu. Kalau kita sadari, oh ya hidupku tuh selama ini tidak hanya menikmati Tabor terus gitu kan ya. Kalau rebahan terus maka saya akan kemudian obesitas. Nyaman terus, obesitas rohani yang akhirnya hanya untuk diriku. Ketenangan untuk diriku, saya tidak berani kemudian membagikan untuk menjalani ke Golgota. Padahal hidup bersama dengan Yesus, menjadi murid Yesus, kita diajak untuk ke Golgota. Kalau kita bicara saya di paroki gitu kan ya, wah ini umat di sini di Bunda Maria, ini adalah keluargaku. Apakah saya milih-milih keluargaku itu yang cakep dan cantik-cantik saja ya?
yang sudah kisut-kisut, yang malesin, yang cerewet, yang bawel, keluarkan. Enggak juga gitu kan ya. Semuanya menjadi keluarga. Yang kemudian datang selalu membawa masalah gitu kan ya. Masalah kemarin kayaknya udah selesai, ini udah masalah baru lagi dan sebagainya. Tetap menjadi umat dan diterima gitu kan ya. Ini yang menjadi menarik dalam kehidupan kita. Bahwa kita diajak untuk turun dari Tabor untuk menjalani ke Gunung Golgota. Ada tantangan yang kemudian diajak dilihat dalam kehidupan kita. Disitulah yang kemudian kita diajak, ini masih laku enggak kalau hidup saya itu hanya sekedar mencintai. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pret, beneran enggak? Cinta Yesus selamanya meskipun badai silih berganti. Kalau situasinya Gunung Tabor mungkin mengatakan, Yesus saya cinta kamu dah, tinggal di sini aja, enak, nyaman. Tapi enggak, badai silih berganti saya nyaman enggak? Mungkin kita di Tabor, hobi kita gitu kan ya. Tabor itu mungkin hobi-hobi kita itu menjadi tabor bagi kita. Para suami yang senang mancing gitu kan ya, kalau mancing itu kan bisa berhari-hari. Saya pernah menemani bapak-bapak yang mancing gitu kan ya. Pada itu sekalian ngambil gambar untuk mancing mania, mantap gitu kan ya. Itu 3 hari bayangkan meninggalkan keluarganya. Kalau enggak hati-hati, itu tabor yang membahagiakan karena di rumah itu empet, lebih baik di laut mancing. Mungkin tabornya adalah para istri, para ibu-ibu adalah mall, itu menjadi tabor saya. Kalau boleh mall itu bukannya 24 jam. Rasanya hidup saya tenang dan membahagiakan di mall ini. Bisa olahraga, jalan naik turun dan sebagainya, makan gampang dan sebagainya. Kenapa? Kalau pulang, aduh empet, lihat suami saya udah kayaknya kok membosankan suami saya itu. Enggak ada senyum-senyumnya. Taunya itu makan, protes, kurang ini, kurang itu. Itu kan gimana ini kan, rasanya dongkol. Ini mungkin tabor rasanya kalau saya di mall gitu kan ya. Mungkin tabor saya tidak hanya hobi, tidak hanya mall. Tabor saya, apalagi tabor-tabornya? Ada banyak, mungkin game ada tabor untuk teman-teman muda ya. Tabor saya adalah game. Tetapi lagi-lagi kita ditantang untuk menghadapi badai. Katanya cinta Yesus meskipun badai silih berganti. Dalam hidupku, ku mau tetap cinta Yesus. Menjalani Golgota, mau enggak saya jalani? Ini menarik. Sehingga keluarga bagi saya itu apa? Kalau itu menjadi tabor terus, ya kita mungkin gak akan pernah puas. Keluarga saya kok terjadi seperti ini. Mungkin cinta kita menjadi surut, saya menjadi kering rasanya dan sebagainya. Tetapi kalau kita siap menjalani keluarga itu sebagai Golgota, maka ada hal yang rasanya menjadi menarik yang bisa kita jalani. Ketika kita berkorban untuk keluarga, meskipun wah suami saya itu sudah membosankan, sudah kayaknya saya sudah nggak falling in love lagi, nggak ada deg-degan lagi. Masih ada deg-degan nggak sama pasangannya? Udah enggak Romo, kalau terlalu deg-degan malah jantungnya copot saya. Sekarang itu malah sabar-sabarin gitu kan ya. Kenapa sabar-sabarin? Ya sabar gitu kan ya. Karena melihat pasangan saya kok udah males-malesan gitu kan ya. Sabar kok pulangnya kok larut malam terus gitu kan ya. Yang suami juga gitu ya. Saya juga tahan-tahanin gitu kan ya. Kok kayaknya udah gak peduli sama anak-anak gitu kan ya. Istri saya.
sabar-sabarin dan sebagainya. Sabar supaya jantungnya tidak copot. Ini menarik, sehingga kita kalau kemudian mencintai, tidak hanya sekedar tabor yang kemudian kita lihat, tetapi juga siap untuk menjalani jalan Golgota. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bukan rencanaku, terjadilah sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Ini kalau kita lihat hidup kita itu kan ya, kalau kita berdoa ya Tuhan sesuai dengan rencanamu gitu kan ya. Rencana kita kan selalu akan indah-indah. Wah, saya nanti akan tinggal di paroki, luas sekali parokinya gitu kan ya. Wah, enak banget ini kayaknya, banyak fasilitasnya dan sebagainya. Di Bunda Maria ada taman doa dan sebagainya. Wah, indah-indah. Tamannya bagus, gerejanya besar, umatnya baik-baik. Tetapi ketika tinggal di situ, ya ampun, tiap hari harus mikirin maintenance gonta-ganti yang rusak sana sini, rusak sana sini. Besar tempatnya, bukan tentu juga semuanya enak. Cost untuk maintenance tempat itu juga besar. Kalau kita lihat hanya tabornya, rasanya wow gitu kan ya. Tetapi ketika kita siap untuk menjalani sesuai dengan rencananya, saya dalam rencana Tuhan dididik untuk apa? Sehingga saya bersyukur sekarang itu saya itu bisa menjadi tidak hanya mikir sakramen, tetapi juga mikir semen. Jadi tahu sekarang itu harga besi, harga baja, harga semen gitu kan ya. Yang dulunya itu enggak kepikiran gitu kan ya. Bagaimana mengelola tempat, bagaimana memaintenance taman dan sebagainya. Maka datanglah ke sana, akan berubah sekarang ya. Tamannya menjadi bagi Ciamik, promosi saya. Boleh ya iklan ya. Ini yang rasanya menarik juga gitu kan ya. Ketika saya belajar berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, ternyata ada banyak hal yang ditambahkan. Seperti dalam keluarga, kalau kita kemudian Tuhan rencanaku seperti ini, mencintai itu ya indah seperti ini. Kita tetap cinta, gandengan tangan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan dalam kehidupan berkeluarga. Tapi ternyata engkau ciptakan beda. Anak saya yang saya harapkan itu setia, baik, tapi nakal. Nakal tiap hari, bukan hanya mingguan, bukan hanya bulanan, tapi tiap hari. Tahan gak sih gitu kan ya. Punya anak yang seperti itu gitu kan. Rasanya kok disiksa tiap hari. Kok kayaknya belum sampai neraka, saya udah di neraka di dunia gitu kan ya. Tekanan batin terus gitu kan ya. Oh, anaknya bermasalah lagi, ditelepon lagi, bikin kenakalan, datang lagi ke sekolah, dipanggil oleh kepala sekolah, apalagi oleh orang tua protes, mukul temannya dan sebagainya. Tapi kalau lihat wajahnya di sini kayaknya udah lewat etape itu ya. Anaknya udah besar-besar semua, kenakalannya udah beda lagi. Ini rasanya menjadi menantang bagi kita. Tetapi kalau kita mau mendengarkan rencana kasih Allah apa yang diajar kepada kita, maka ada banyak hal. Oh iya, ternyata dengan ini saya diajak untuk tahan banting. Kalau anak saya nggak nakal, saya tidak bisa kemudian menasihati orang tua yang lain bagaimana mendidik anak yang baik. Kalau saya tidak kemudian dihadapkan pada persoalan bagaimana memaintenance lokasi lahan yang besar, maka juga saya tidak akan terbuka wawasan dan pengetahuan bagaimana tentang tender gitu kan ya. Kan kadang-kala di sana banyak yang kita bangun itu pakai tender gitu kan ya. Mana yang licik, mana yang enggak gitu-gitu. Jadinya saya jadi hafal gitu kan ya. Saya diajar ketika saya mau ikuti kehendak Tuhan, maka pakailah sesuai dengan rencanamu, bukan rencanaku. Kalau kita itu ngotot dengan rencana kita,
Ada banyak hal yang mungkin jadi sulit dan tambahkan untuk hidup kita. Nah, itu penting. Yuk lanjut next. Nah, ini sebenarnya persoalan perceraian gitu kan ya. Itu main naik rata-rata ke arah 9 yang dulu awal 3, 5. Saya data ketika saya cek di Cirebon masalahnya ya. Kok datanya naik terus ini yang bercerai gitu. Meskipun ini data pemerintah, data umum. Lanjut. Ini sudah kita baca ya, ini Gunung Tabor tadi, pemandangan. Nah ini, kalau kita lihat gerak ekaristi ketika kita ikut ekaristi kan juga demikian. Dari ritus pembuka, liturgi sabda, kemudian ekaristi puncaknya adalah ketika doa syukur agung. Di situ Yesus kemudian kita diajak bersyukur, roti diberkati, dipecah-pecah dan dibagikan. Terus kemudian turun dan kita diajak turun ke Golgota lagi. Ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, kita bersyukur, berjumpa dengan Tuhan, kita diberkati, kita diajak turun lagi untuk menjalani hidup aktivitas kita. Jangan berlama-lama di Tabor. Hidup realitas kita adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemudian melarikan diri ketika ada situasi yang tidak baik dalam kehidupan berkeluarga. Bisa jadi disitulah kita sedang dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Kita terbuka. Kalau sampai kemudian melihat anaknya kemudian mengalami keterbatasan, entah keterbatasan mental, entah difabel dan sebagainya, jadikan oh ya ini mungkin sarana saya untuk menyucikan diri saya. Saya tidak susah-susah lagi untuk mencari silih atas dosa saya. Dengan saya setia berkorban, tidak hanya mencintai, ya saya cinta pada anak saya. Tapi butuh lebih dari sekedar cinta. Tetapi pengorbanan, waktu, perhatian dan sebagainya. Disitulah Tuhan kemudian menggunakan saya untuk menyucikan diri saya lewat anak saya. Kita bisa membayangkan itu. Kalau kemudian kita melihat pasangan yang dulunya itu mempesona tetapi sekarang kok tidak sebaliknya. Kita bisa jadikan, oh pasangan saya itu menjadi sarana bagi saya untuk menyucikan diri saya. Tempatkan itu. Kalau tidak, nanti siapa yang mau kemudian memelihara pasangan saya? Sudah tua, rewel, nyusahin. Kalau saya tinggal nanti yang rawat siapa? Ada nih, panti jompo yang terima gitu kan ya. Kita bisa membayangkan. Kalau kemudian kita melihat, nah ini pasangan saya itu sakit-sakitan. Sebentar-sebentar ke rumah sakit. Kalau tidak bukan saya yang merawat, nanti siapa yang mau juga menerima? Jadikan bahwa diriku menjadi sarana yang menyelamatkan bagi orang lain. Seringkali kita mengatakan, oh saya sedih melihat gempa di Turki, saya prihatin dengan kemudian bencana alam di sana dan sebagainya. Wah banyak orang yang kemudian menderita dan sebagainya. Hei, di depan matamu banyak yang menderita. Entah anak, entah istri, entah suami gitu kan ya. Kita kadangkala jauh-jauh untuk berempati pada yang lain. Di dekat kita seringkali membutuhkan lebih dari saja dicintai. Lebih dari saja hanya saja dikasihi. Tetapi juga pengorbanan, perhatian, waktu dan sebagainya. Bisa jadi Tuhan sedang membawa Anda disucikan lewat orang-orang di sekitar kita. Tapi semoga yang ada di sini enggak ya, keluarganya happy-happy saja ya. Jadi selesai, kita pulang, tema ini enggak relevan gitu kan ya. Harapannya sih enggak itu ya. Tapi kalau terjadi seperti itu, tolong lihat. Sehingga kita bisa seperti kalau tiap pagi menyanyikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa
Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sehingga kita dengan rela, dengan senang, dengan sukacita menyanyikan lagu itu. Saya bersyukur Tuhan bahwa hidup saya diberi beban di dalam keluarga ini. Saya bersyukur Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Saya masih tetap bisa survive meskipun saya itu bawaannya tekanan batin tiap hari. Udah masak susah-susah, nggak dimakan pada makan di luar gitu kan ya. Pengennya emosi ini pada ibu-ibu gitu ya. Hanya lihat ibu saya gitu kan ya, kalau pulang ke rumah gitu kan melihat dia udah susah-susah masak gitu kan ya, anak-anaknya ternyata sudah pada makan di luar gitu. Terus dia mulai marah-marah gitu. Ada banyak hal yang rasanya menarik di dalam kehidupan kita. Tabor adalah menjadi oase yang kemudian sekali-kali kita terima dan kita syukuri bahwa hidup saya indah. Dan itu menjadi motivasi, menjadi sarana yang kemudian membawa kita itu bersemangat atas hidup. Tetapi juga hidup kita siap dengan Golgota. Disitulah kita diajak untuk memberi lebih dari sekedar cinta. Lebih dari sekedar kita, cinta dituntut atas hidup kita. Karena di lewat situlah Anda semuanya menjadi sarana untuk menyucikan diri. Kalau dulu para pertapa gitu kan ya, para pertapa, para imam-imam yang bertapa, kalau melakukan tindakan salah, umumnya tiba mengatakan kata kasar gitu. Terus kemudian menghukum diri dengan menyambuk, dengan mengatakan mea culpa, maafkan, tobat dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kita lihat, kita silih atas dosa hidup kita itu kan bisa kita lihat dalam perjalanan kita. Kalau sampai kemudian kita ada tantangan di dalam keluarga, jadikan itu adalah silih yang kemudian menyucikan saya dan ambil manfaatnya. Dengan saya berani menjalani tantangan itu, menjalani situasi yang gak mudah itu, ternyata saya ditambahkan banyak hal. Syukur untuk itu, sehingga kita bisa bernyanyi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur, kumuliakan, kupuji namamu karena saya mengalami situasi yang tetap engkau sertai, masih tetap bisa hidup meskipun ada kondisi yang tidak mudah yang saya jalani. Lanjut. Next. Lanjut aja. Next. Ya, siap berjalan mendaki Golgota. Oke. Nih ya, pernikahan itu adalah bagian keputusan ya. Kita nggak membayangkan bahwa keputusan, decision yang kita ambil itu ada penderitaan juga. Seringkali kan kalau menikah itu, kalau ditanya di kanonik oleh romonya, benar mengasihi, iya mencintai, siap berkorban gitu ya. Kadang dalam hati ini mereka mengatakan siap semuanya demi cepat bisa cepat nikah gitu kan ya. Ya biar lulus gitu kan ya. Tapi ternyata ketika sudah menjalani keluarga enggak mudah. Saya kerasa ini sekarang ya, kayaknya lebih ringan mendampingi orang muda daripada pasangan suami istri ini sekarang itu saya itu. Dramanya itu terlalu banyak. Ini gara-gara nonton Korea atau apa gitu kan. Sekarang itu modelnya itu macam-macam itu drama-dramanya itu. Sampai kadang-kala nggak habis pikir gitu kan ya. Saya pikir itu terjadi dalam film, ternyata terjadi dalam keluarga. Romo, kami harus saja berantem di jalan. Kenapa? Karena saya memergoki pasangan saya itu bersama yang lain. Terus kemudian kami kejar-kejaran pakai mobil. Saya itu sampai ini tidak hanya dalam film-film ya ternyata ya katanya. Terus kemudian mobilnya mengejar saya, dihalangi di depannya, terus kemudian dilabrak, wah ngeri juga nih kayak di sinetron nih. Atau gara-gara di sinetron kemudian menciptakan realita. Ini hidup kita gitu kan ya, hidup yang kemudian decision ini, keputusan ini yang kadangkala kita tidak siap bahwa berkeluarga itu ternyata tidak hanya indah, tetapi juga Golgota yang kita jumpai. Lanjut. Maka ada beberapa hal yang ingin saya ajak ya. Ini kita nonton dulu ya. Beberapa menit ada film pendek.
Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? And is it full now? And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. And the pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Ya, ini mungkin sudah sering kali lihat atau baca ya ceritanya ya. Tetapi ketika saya lihat lagi kok ada yang menarik ya. Bahwa hidup kita itu kan ada goals yang besar, ada visi yang besar. Kalau memutuskan untuk berkeluarga kan ada visi berkeluarga yang besar, menjadi prioritas utama. Atau kita mengikuti Kristus itu ada visi yang besar, bahwa saya ikut Yesus untuk sampai pada kerajaan Allah. Kita bersatu dalam kerajaan Allah. Itu yang kemudian kita pegang dulu. Saya memegang visi yang besar, goals yang besar itu kita pegang. Kadangkala kita itu yang kecil-kecil, yang kemudian kita pikirkan. Sehingga hidup kita itu menjadi rasanya berat hanya gara-gara yang kecil-kecil. Tapi tolong lihat goals yang besarnya. Dengan berkeluarga saya itu mau apa? Tapi kadangkala kita yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, rumahnya berantakan, ribut di situ gitu kan ya. Yang remeh-remeh lagi, yang kecil-kecil, gara-gara kemudian tidak disenyumin, marah. Gara-gara enggak disapa, ngambek. Gara-gara enggak diberi perhatian, frustasi, mau bunuh diri gitu kan ya. Nah ini kalau kita hanya pada goals yang besar tidak kita pegang, kita kemudian memenuhi hidup kita dengan pasir yang kecil-kecil. Tetapi goals yang besar itu yang kemudian kita pegang dulu. Bahwa saya mau mengikut Yesus, mau sampai pada kerajaan Allah, mau sampai selamat sampai kerajaan Allah. Kalau mau sampai selamat pada kerajaan Allah, adalah tantangan bagi saya untuk kemudian menjalani hidup sesuai dengan yang Dia kehendaki. Meskipun tidak mudah, tidak hanya Gunung Tabor yang saya nikmati, tetapi kadangkala perjalanan ke Golgota yang penuh tantangan dan dinamika yang tidak mudah. Saya juga mau jalani itu, sehingga kasih itu menjadi ditantang bagi kita, kasih macam apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tidak hanya yang indah-indah, tetapi lebih dari itu. Ada pengorbanan yang kemudian diajak untuk kita. Baru ditambahkan yang kecil-kecil, ya batunya, ya kerikilnya. Terus santai-santai juga enggak apa-apa, tadi ada
bir. Kadang-kala harus cheerful gitu kan ya, dinikmati, nggak usah tegang gitu kan ya. Hidup ini jangan dibawa tegang. Kadang DPP juga yuk sekali waktu sambil rapat kita kemana sambil makan, jangan tegang-tegang teing gitu kan ya. Mikirin umat, yang dipikir juga kadang nggak mikir kita kok. Kalau enggak kita nanti frustasi sendiri gitu kan ya. Jadi kadang-kala juga kita harus santai gitu kan ya. Oh anak saya itu saya tegang dengan anak saya gitu kan ya. Yang dipikirin tapi kok ya malah kayaknya rasanya enggak merasa dipikirin ya kadang-kala dibawa santai gitu kan ya. Nah, mungkin anak saya itu sedang masa pertumbuhan seperti itu, enggak apa-apa. Nanti ada saatnya dia akan bertobat, ada saatnya akan berubah. Kalau nanti kita bawa tegang terus, nanti kita malah darah naik gitu kan ya, naik sedikit-sedikit marah gitu kan ya. Ini yang menjadi berat. Maka mari kita lihat goals hidup kita. Tujuan kita apa? Kalau para murid, 3 murid tadi yang mewakili para murid yang lain, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mengikuti Yesus karena ingin selamat dalam hidupnya, maka kemudian mereka juga ditantang. Tidak hanya kemudian di Gunung Tabor, ditantang lebih luas lagi, hidup kalian lebih bisa digunakan untuk yang lain. Mereka diajak untuk berjumpa dengan yang lain, bahwa ada banyak yang lain yang membutuhkan kehadiranmu daripada camping di atas Gunung Tabor. Tapi diajak untuk kemudian ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Diajak berkarya oleh Tuhan, bahkan siap untuk menderita di kayu salib. Maka ada beberapa kata kunci yang boleh kita bawa dalam hidup kita, dalam kehidupan berkeluarga. Lanjut, terus saja. Lanjut. Sakramen itu dari kata sacer ya, menyucikan. Jadi memang ketika kita menikah itu, berkeluarga itu menyucikan. Berkeluarga itu sarana untuk menyucikan. Kalau baik-baik saja itu kan enggak ada tantangannya. Saya kalau dampingi orang muda, kalau mereka baik-baik saja, saya kasih masalah. Dibenci enggak apa-apa, tapi mereka belajar untuk mengatasi masalah. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan masalah yang besar, bisa mengatasinya. Maka sarana keluarga itu menjadi sarana untuk menyucikan. Diri kita itu menjadi makin suci atau tidak ketika ada persoalan dalam keluarga. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Terus ada 3 kata kunci untuk kita bersama. Lanjut saja. Nah ini ya. To have, to hold, dan to honor. Memiliki, mempertahankan, dan menghormati. 3 hal ini semoga menjadi pegangan kita kalau kita diajak untuk mengasihi keluarga lebih dari sekedar mencintai. Kita diajak untuk melihat 3 hal ini, yakni to have, to hold, dan to honor. Memiliki, bahwa keluarga itu adalah milikku, milik kita. Anak yang ada dalam keluarga itu anak kita, bukan anakmu, bukan anakku. Kalau bagus anakku, kalau jelek anakmu gitu kan ya. Wah, anak kita itu bedes sekali gitu kan ya. Itu gara-gara ngikuti kamu gitu kan ya. Itu anakmu gitu kan ya. Kalau pas baik, wah prestasi itu kan anakku gitu kan ya. Bukan, itu adalah anak kalian, anak kita. Enggak lah. Anak kita gitu kan ya. Anak kita. Ya dipertanggungjawabkan bersama, ya dijalani bersama. Karena menikah itu bukan aku dan kamu lagi, tetapi kita. Memiliki, rasa memiliki. Maka sadari bahwa menikah itu adalah to have, memiliki. Saya memiliki, baik atau buruk adalah milikku. Jelek atau bagus adalah milikku. Enggak bisa kemudian dia anak kita, anak lo kali, anak kita lagi, anak lo itu kemudian mengatakan ini bukan anakku lagi gitu kan ya. Mau dibuang kemanapun tetap itu adalah anak. Sejelek-jeleknya tetap anak.
maka sadari adalah milikku, milik kita. Kemudian to hold, mempertahankan. Bagaimana saya mempertahankan ini? Yesus juga mempertahankan para murid dengan mendampinginya. Maka seperti kita juga mempertahankan iman kita, bagaimana saya mempertahankan keluarga saya. Saya ditantang untuk itu. Bagaimana mempertahankan keluarga saya, jatuh bangunnya dan sebagainya. Maka kita dituntut tidak hanya sekedar cinta, tetapi lebih dari itu. Maka saya sangat salut, tepuk tangan untuk Anda semua ya yang jadi orang tua. Mari kita tepuk tangan. Ini luar biasa, kadang-kala saya itu kalau mendengarkan cerita-cerita itu saya terharu gitu kan ya. Dalam hati saya juga puji Tuhan saya jadi Romo gitu kan ya. Kayaknya kalau jadi orang tua banting tulang gitu kan ya. Banting tulang untuk menyekolahkan anak, untuk mikirin dapur supaya tetap ngepul gitu. Itu saya kadang-kala wah gila, salut banget. Belum dengan persoalan-persoalannya, persoalan dengan tetangga, persoalan tuntutan dengan masyarakat, belum ditodong ini itu gitu kan ya. Belum di gereja juga ditodong, ayo kita donasi untuk Turki, ayo pembangunan gereja, ayo apalagi iuran ini, iuran itu, jangan lupa APP. Rasanya pembukuannya itu wow gitu kan ya. Belum yang single gitu kan ya, entah ditinggal oleh pasangannya. Saya salut bisa menyekolahkan, berhasil banyak cerita gitu kan ya. Ibu yang bisa kemudian menyekolahkan anaknya sampai sukses, anak-anaknya, salut. Luar biasa. Maka disitulah kita sedang dibentuk, kita sedang disucikan. Dengan kesaksian Anda membuktikan bahwa Allah itu sungguh berkarya atas hidup kita. Kalau tidak ada yang seperti itu, maka kita tidak punya cerminan, keteladanan, inspirasi yang luar biasa. Maka bersyukur Anda semua dijadikan inspirasi bagi yang lain. Dan tolong disampaikan kepada keluarga-keluarga muda ya, supaya mereka itu juga mau punya anak gitu ya. Ada beberapa ini sekarang itu nggak mau punya anak. Lebih baik memelihara anjing Romo daripada memelihara kucing gitu kan. Ampun aku tuh kadang-kala itu sampai debat saya itu. Ayo punya anak, ayo tambah anaknya gitu. Emang Romo mau memelihara? Romo mau ngurusi gitu kan ya. Nanti kalau enggak gereja kita sepi, enggak ada orang lagi loh ya. Ini yang kadang-kala perlu ditularkan gitu. Kadang anak-anak sekarang itu pada kondisi situasi, wah sekolah mahal Romo, wah kebutuhan harus beli rumah, wah harus ini, itu dan sebagainya. Padahal itu kan sarana. Yang kecil itu kan masih pasir-pasirnya punya rumah, punya mobil, sekolah yang bagus itu kan pasir-pasirnya, kerikil-kerikilnya. Tetapi dalam survei kami untuk anak-anak kuliahan itu menjadi bola golfnya, goals yang terbesar. Apa cita-citamu 5 tahun ke depan? Punya rumah, punya mobil. Ini bukan salah mereka loh, salah orang tuanya loh kayaknya ya. Kamu kalau nanti besar harus bisa mandiri, harus punya ini, punya itu. Nih. Betul nggak orang tua bilang gitu nggak? Maka tolong gitu kan ya. Yang menjadi goals utamanya adalah menjadi anak Yesus yang baik, jujur, disiplin, punya tanggung jawab. Kalau anak kita kaya raya tetapi tidak jujur, anak kita kaya raya tapi tidak bertanggung jawab, itu kan bukan goals utama. Goals utamanya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Kristiani, takut pada Tuhan, hidupnya jujur, hidupnya baik, hidupnya bertanggung jawab, hidupnya bisa kemudian mengasihi yang lain, itu kan goals utamanya. Sehingga kalau kita bisa memilih dalam dunia pekerjaan itu, kalau milih karyawan itu lebih baik karyawannya itu cerdasnya luar biasa, atau lebih baik yang biasa-biasa saja tetapi jujur dan bertanggung jawab. Hah?
Ya milih yang cerdas tetapi jujur Romo. Itu milih tabor banget gitu kan ya. Tetapi kalau harus milih gitu kan ya, milih yang jujur ya. Anaknya cerdasnya luar biasa tapi nipu gitu kan ya. Saya pernah membaca kisah nyata pelajar Indonesia itu studi di Paris, di Prancis sana. Jadi dia ketika datang ke sana naik public transportasi, train dan juga bis gitu, melihat oh di sana ada bayarnya itu pakai tiket, bisa mau harian, mau bulanan, mau tahunan seperti itu. Dan kemudian dia melihat, oh nggak pernah dicek juga gitu kan ya. Oh, kalau di Indonesia oh, nggak ada polisinya gitu kan ya, nggak ditangkap. Terus kemudian dia mulai, ya ngapain beli tiket? Saya sudah tahu kelemahan-kelemahannya, nggak usah pakai tiket lagi. Terus kemudian dia nggak pernah beli tiket. Sudah nggak boleh pernah di tiket. Dia lulus dari kuliah cum laude, prestasi luar biasa. Dan dia mulai nyobalah pengalaman cari pekerjaan di sana. Mulai apply pekerjaan di sana. Sana kemarin apply. Tetapi nggak ada yang menerima dari sekian tempat perusahaan yang dia datangi, yang dia lamar. Saking penasarannya kemudian dia tanya, kenapa saya itu di sini cerdas, pinter, tapi kok nggak diterima bekerja di tempat ini. Gitu. Terus kemudian mereka mengatakan, ya kamu memang prestasinya luar biasa. Tetapi dalam report kami menemukan ada 3 kesalahan yang telah kamu lakukan. Berkaitan dengan public transportation, dengan naik train dan naik bis. Yang pertama, kamu tidak membawa tiket pas waktu itu pemeriksaan, oke. Pada waktu itu kamu mengatakan sedang masih baru, tidak tahu di dan sebagainya. Kami maklumi. Yang kedua, ketiga, tidak ada toleransi. Kami di sini pekerjaan berbasis kepercayaan trust. Kamu tidak setia dalam hal kecil, tidak jujur dalam hal kecil, apalagi kalau kami kasih tugas yang besar, pekerjaan yang besar. Kami di sini bekerjanya tidak harus diawasi. Tidak seperti orang Indonesia semuanya harus serba CCTV ya, diawasi pada kerja enggak gitu aja. Kalau enggak diawasi meleng, istirahat, santai-santai dan sebagainya. Ini kayaknya menarik ya untuk hidup kita. Semoga kita juga mempertahankan to hold keluarga kita. Dan yang ketiga, kita berani untuk to honor, menghormati satu dengan yang lain. Sehingga keluarga bisa kita pertahankan, tidak hanya sekedar cinta, tetapi ada semangat berkorban, ada semangat bahwa hal yang menyusahkan dalam kehidupan keluarga adalah bagian menyucikan saya. Ingat-ingat gitu kan ya, kalau ada dari bagian keluarga yang kemudian merepotkan saya, kita dituntut untuk sekedar mencintai. Mikir gitu kan ya, nanti kalau anak ini tidak saya yang melihara, siapa yang memelihara? Pikir kalau pasangan ini tidak saya openi, tidak saya pelihara, tidak saya rawat, siapa yang mau merawat? Mungkin lewat sarana yang berat situasi seperti itu, Tuhan sedang menggunakan saya untuk disucikan. Mari kita bersyukur untuk itu, bersyukur untuk keluarga kita, untuk bersyukur untuk perjuangan dan juga upaya dari Bapak Ibu mencintai, berkorban untuk keluarga. Ya Allah, kami pada malam hari ini bersyukur untuk segala penyertaan yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur untuk berbagai kondisi situasi yang seringkali tidak mudah yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang kadang tidak baik-baik saja, yang seringkali kami temui tidak setia seperti yang kami harapkan, yang seringkali kami temui tidak taat seperti yang kami impikan. Tapi kami seringkali mendapatkan keluarga kami yang mengecewakan, keluarga kami yang seringkali membawa persoalan, keluarga kami yang seringkali tidak menunjukkan balas kasih meskipun sudah kami cintai dengan total. Lewat itu ya Tuhan kami ditantang untuk lebih dari sekedar mencintai. Kami ditantang untuk lebih dari sekedar apa yang mampu kami berikan. Tetapi kami diajak pada malam hari ini menjalani Golgota. Tidak hanya rebahan di Tabor, tetapi kami menjalani tantangan yang ada di hadapan kami.
Semoga lewat keluarga menjadi sarana kami untuk suci, sarana kami untuk silih, sehingga dosa-dosa kami bisa terhapuskan karena ada banyak hal yang bisa kami upayakan dengan memiliki, dengan mempertahankan, dengan mengupayakan hidup di dalam keluarga untuk kami hormati satu sama lain. Kami Engkau sembah ya Tuhan, Engkau kami sembah, Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Mari kita nyanyikan Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, berdasih setiamu kepadaku. Bahkan Dia Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut dan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi kita nyanyikan Kau yang terindah dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, sehingga Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut dan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdiri dan kita sembah Dia. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, Ya Tuhan, berkatilah kami dan jadikanlah kami untuk sarana pertobatan untuk keluarga kami. Kalau ada di antara keluarga kami yang tidak berkenan di hati-Mu, menjadi pribadi yang tidak takut akan Engkau, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi sarana pertobatan bagi mereka. Jadikanlah kami perpanjangan tangan-Mu untuk membawa keluarga kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Ketika kami mendapati keluarga kami ya Tuhan tidak seindah yang kami bayangkan,
Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk tetap menjalani langkah hidup kami. Sehingga kami tetap bersabar, tetap berani berkorban, tetap mencintai dengan sungguh meskipun harus jatuh bangun. Karena kami percaya lewat sarana-sarana itu Engkau sedang membentuk kami menjadi pribadi yang lebih sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Tuntunlah langkah kami, kuatkan diri kami ketika kami mendapati keluarga kami seperti yang tidak kami harapkan. Jadikan kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang sungguh mencintai keluarga lebih dari sekedar mencintai. Jadikan kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu untuk mempertobatkan banyak orang di sekitar kami. Syukur untuk keluarga kami, terima kasih untuk keluarga kami. Kami hari ini diajak untuk terus dekat dan mengasihi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih Romo Hari untuk firman-Nya yang telah disampaikan secara luar biasa. Kiranya firman-Nya dapat tertanam, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita bersatu dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kami boleh belajar Tuhan tentang mengasihi keluarga. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati setiap keluarga-keluarga kami Tuhan, agar keluarga-keluarga kami boleh menjadi alat kami untuk menyucikan diri kami, sehingga kami boleh mengetahui segala rencana-Mu Bapa untuk setiap pribadi kami ya Bapa. Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan berdoa untuk anak-Mu Romo Haryanto. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati setiap pelayanan beliau, setiap kesehatan, setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk beliau Tuhan. Kiranya apa yang beliau boleh kerjakan sungguh menjadi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kalau sebentar tiba bagian kami Tuhan, untuk memberikan sebagian apa yang Engkau titipkan kepada kami Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang ketuk setiap hati kami, seberapa yang akan kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau juga yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi, agar apa yang kami berikan ini, kami berikan dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil kantong persembahan diedarkan, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian untuk Tuhan. Di
kita mau berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Februari ini. Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Februari, untuk Om Andi Sukirman Tuhan, untuk Om Johan Setiawan, untuk Tante Farida. Kiranya Kau terus berkati Tuhan untuk setiap keluarganya, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap usahanya Tuhan, untuk setiap kesehatan serta pelayanannya Tuhan. Kiranya dimanapun beliau melayani Tuhan, Kau terus sertai, kiranya dapat menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup persekutuan doa pada malam hari ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi, biar berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Ya Tuhan, tiada hentinya kami bersyukur, berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu, dan kami mohon tuntunan-Mu untuk langkah hidup kami. Semoga kami boleh menjalani hidup kami yang kadangkala menikmati tabor, tetapi seringkali kami juga harus berani untuk berjalan ke Golgota dengan segala tantangan yang ada. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas, pekerjaan dan segala rencana baik hidup kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Selamat malam Bapak, Ibu. Sampai jumpa di acara Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat malam Bapak, Ibu. Sampai jumpa di acara Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.